Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our presentation, Sporting Lecture di Febriani MPD. Present by Group 3. Threat-oriented theories, person, tailor-made theories, and threat and factor theories. Teori korespondensi orang lingkungan. Teori person environment correspondence atau PEC dimulai dengan asumsi dasar teori PE bahwa P berinteraksi dengan I. P dan I keduanya aktif dan reaktif. Untuk memulainya, I biasanya adalah I sosial, yaitu I yang terdiri dari PS lainnya. Teori PEC dapat diadaptasi untuk menghadapi I non-sosial atau I fisik yang ketat. Tetapi diskusi berikut mengasumsikan I sosial tipe yang paling sering ditemui P. Menurut teori PEC, interaksi PE muncul pertama kali karena P dan I memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dan masing-masing mengharapkan interaksi menghasilkan setidaknya beberapa persyaratan ini. Selanjutnya, P dan I mampu berinteraksi karena masing-masing ini memiliki kemampuan untuk membawa dalam interaksi. Dengan menggunakan kemampuan mereka, P dan I berusaha untuk memenuhi persyaratan mereka masing-masing yang mereka anggap hanya dapat terjadi dengan memenuhi persyaratan atau setidaknya beberapa persyaratan dari yang lainnya. Itulah sebab interaksi terjadi. Keberhasilan, atau kegagalan dalam memenuhi persyaratan menghasilkan kepuasan atau ketidakpuasan baik untuk P atau I atau keduanya. Kepuasan membawa perilaku pemeliharaan, sedangkan ketidakpuasan membawa perilaku penyesuaian. Kebutuhan dan keterampilan. Kebutuhan biasanya didefinisikan dalam bentuk defisit. Misalnya, kekurangan air dalam tubuh menjadi kebutuhan haus. Kebutuhan manusia yang paling dasar, seperti lapar dan haus, adalah mereka yang terlibat dalam kelangsungan hidup dan sering disebut kebutuhan fisiologis dan biologis. Melalui proses conditioning, manusia memperoleh kebutuhan lain yang berkaitan dengan kesejahteraannya atau beyond just survival, seperti kebutuhan akan pengakuan dan kenyamanan. Kepuasan. Ketika kebutuhan seorang terpenuhi, kita mengatakan bahwa P terpuaskan, atau dari bahasa Latin stalis yang berarti cukup dan facial yang berarti membuat. Istilah bayangan cermin memuaskan atau dengan derivasi Latin yang sama. Hal itu memuaskan hanya karena seseorang atau telah puas. Perbedaan individu. PS berbeda pada setiap variabel PEC tertentu kebutuhan, keterampilan, dan kepuasan. I yang berbeda akan berbeda dalam status atau skor mereka pada variabel yang dinilai menjadi tinggi pada satu variabel tidak berarti tinggi pada yang lain. Satu P mungkin tinggi pada beberapa kebutuhan, P lainnya pada banyak kebutuhan, namun lainnya pada semua kebutuhan, dan variasi ini juga berlaku untuk keterampilan dan kepuasan. Perbedaan lingkungan. Sama seperti PS berbeda, begitu juga IS. Seperti P akan mengalami banyak IS dalam masa hidupnya, bahkan beberapa IS secara bersamaan atau tergantung pada definisi I. Kepuasan P akan berbeda dengan IS yang berbeda. Kepuasan P dengan I tertentu dapat berubah seiring waktu. Kepuasan keseluruhan P pada suatu waktu akan tergantung pada akumulasi kepuasan dari beberapa IS yang berinteraksi dengan P pada saat itu. Korespondensi. Korespondensi awalnya berarti balasan timbal balik atau correspond. Korespondensi diguna dalam teori PEC untuk menunjukkan respon timbal balik dari P dan I. Respon timbal di balik inilah yang terjadi dalam interaksi PI. Baik P maupun I memiliki kebutuhan tertentu yang mereka harapkan akan dipenuhi oleh pihak lain, dan keduanya merespon atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pihak lain. Karena melakukan hal itu akan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pengaturan. Menurut teori PEC, ketika ada korespondensi, baik P dan I berusaha untuk mempertahankannya dengan terus melakukan apa yang telah mereka lakukan. Ketika ada ketidaksesuaian, siapapun yang tidak puas, atau baik P atau I atau keduanya, mencoba memulihkan korespondensi dengan melakukan sesuatu yang lain, yaitu dengan menyesuaikan. Oleh karena itu, penyesuaian didefinisikan dalam teori PEC sebagai upaya untuk mengembalikan korespondensi PI. Pemeliharaan dan penyesuaian adalah dua mode utama perilaku. Struktur versus gaya. Ketika P dan I berperilaku baik dalam mode pemeliharaan atau penyesuaian, mereka dapat dijelaskan pada temporal atau terkait waktu, dimensi proses yang terpisah dan tidak tergantung pada struktur. 4 variabel gaya umum atau untuk salah satu mode perilaku adalah 1. Kecepatan atau kecepatan merespon dari lambat ke cepat. 2. Kecepatan atau intensitas merespon dari rendah ke 3. 3. Keirama atau pola respon. Mantap, kliris atau tidak menentu. 4. Daya tahan atau durasi merespon dari pendek ke panjang. Kepribadian. Secara bersama-sama, variabel struktur dan gaya dapat digunakan untuk menghasilkan deskripsi keseluruhan dari P yang oleh teori PEC disebut sebagai kepribadian P karena kurangnya istilah yang disebanding
kita dapat menyebut struktur dan gaya I sebagai lingkungan. Kepribadian atau lingkungan tidak akan berhasil. Variabel orang lain. Ada dua kelas penting dari variabel orang yang digunakan dalam teori lain tetapi tidak dalam teori PEC. Satu, minat, dan dua, ciri kepribadian. Minat biasanya didefinisikan sebagai preferensi atau suka atau tidak suka untuk kegiatan atau misalnya pekerjaan waktu luang. Pengukuran variabel PEC. Suatu teori tidak dapat diterapkan dalam praktik atau penelitian jika variabelnya tidak dapat diukur. Variabel teori PEC dapat diukur dalam beberapa cara. Tidak hanya cara mereka diukur dalam proyek penyesuaian kerja dan tidak hanya dengan menggunakan instrumen Minnesota. Atau bahkan jika selain kesederhanaan, instrumen ini sebaik apapun untuk detail tentang instrumen Minnesota. Lihat Dawes dan Lobquist 1984 dan seri Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation. Keterampilan. Pengukuran keterampilan manusia, terutama keterampilan kognitif, adalah masalah pertama psikologi ilmiah. Ini memunculkan psikofisika dan psikometri dan juga tes psikologis. Bahkan hari ini banyak psikologi terlibat dalam penilaian dan pengukuran kemampuan manusia, yaitu keterampilan manusia. Dengan teknologi pengukuran keterampilan, pada prinsipnya kita dapat mengembangkan ukuran hampir semua keterampilan manusia. Kebutuhan. Kebutuhan adalah kebutuhan Pi. Oleh karena itu, cara paling langsung untuk mengukur kebutuhan adalah dengan bertanya kepada Pi tentang kebutuhan tersebut. Ada beberapa cara untuk menanyakan kebutuhan Pi. Salah satunya adalah dengan menggunakan kuesioner self-referred standard. Sebagian besar kuesioner yang digunakan saat ini dicetak dalam format peringkat untuk memanfaatkan teknologi peringkat yang dikembangkan dengan baik. Atau lihat misalnya Guilford 1954 atau Landy and Park 1980. Struktur kepribadian. Dalam pengembangan dan penerapan teori PEC, penekanannya telah bergeser dari keterampilan dan kebutuhan, kemampuan dan nilai. Struktur kepribadian digambar lebih hemat dalam hal kemampuan dan nilai daripada dalam hal keterampilan dan kebutuhan. Gaya kepribadian. Pengukuran gaya kepribadian belum berkembang sebanyak pengukuran struktur kepribadian atau kemampuan dan nilai keterampilan dan kebutuhan. Beberapa dimensi gaya atau misalnya fleksibilitas, ketekunan, keaktifan, reaktivitas dapat diukur secara tidak langsung dengan skala dalam inventaris kepribadian lapor diri yang ada. Profil kepribadian. Cara yang baik untuk melihat kepribadian total, mengingat pengukuran yang baru saja dibahas adalah dengan menampilkan berbagai skor sebagai profil atau biasanya satu profil untuk setiap jenis variabel. Keuntungan dari profil skor adalah menampilkan banyak fitur yang tidak mudah dilihat hanya dari kumpulan skor. Pengaturan profil kepribadian. Bagian ini tidak akan lengkap tanpa sepatah kata pun tentang pengukuran E. Seperti yang mungkin diingat dari diskusi sebelumnya. Dalam teori PEC, pengukuran I paralel dengan pengukuran Pi tetap dengan perbedaan. Sedangkan fokus pengukuran kemampuan untuk Pi adalah pada kemampuan yang dimiliki Pi. Fokus yang sesuai untuk I adalah pada persyaratan kemampuan I atau kebutuhan respon I. Penjelasan proposisi PEC. Ada dua titik fokus untuk beberapa proposisi. Pertama, kepuasan I, dan kedua, kepuasan Pi. Kepuasan Pi harus diingat adalah kepuasan I terhadap Pi. Dengan demikian, kedua titik fokus tersebut sebenarnya adalah kepuasan Pi dan kepuasan I atau dengan Pi. Kepuasan Pi terutama tergantung pada korespondensi penguat I dengan nilai Pi, atau singkatnya korespondensi nilai penguat Pi. Tapi itu juga tergantung pada kepuasan Pi dan fleksibilitas. Di kepuasan I tidak dapat diprediksi dari korespondensi nilai penguat jika Pi tidak memuaskan, atau yaitu I tidak puas dengan Pi. Juga semakin fleksibel, I semakin mudah bagi I untuk memuaskan Pi, atau semakin santai kesesuaian nilai penguat yang dibutuhkan oleh Pi. Sebaliknya, kepuasan Pi terutama bergantung pada korespondensi kemampuan Pi dengan persyaratan kemampuan I. Singkatnya, korespondensi persyaratan kemampuan Pi dimoderasi oleh kepuasan Pi dan fleksibilitas I. Jika Pi tidak puas, kepuasan Pi tidak dapat diprediksi dari korespondensi kebutuhan kemampuan Pi. Dan jika I fleksibel, I akan mentolerir kemampuan persyaratan korespondensi yang lebih santai. Validitas teori PEC. Dawes and Lobquist 1984 telah merangkum penelitian yang telah dilakukan untuk memvalidasi proposisi teori PEC sebagaimana diterapkan pada lingkungan kerja, dan pembaca yang tertarik dirujuk ke buku ini untuk detailnya. Dukungan penelitian untuk proposisi. Singkatnya, ada dukungan yang baik untuk 9 proposisi pertama teori PEC atau di mana proyek penyesuaian kerja memusatkan upayanya, tetapi hanya sedikit penelitian yang telah dilakukan untuk mendukung 8 proposisi terakhir, sebagian besar dalam disertasi doktoral yang tidak dipublikasikan. Sejak pertengahan 1980-an, sebagian besar upaya kami bergeser dari pengujian teori ke penggunaan teori PEC di dunia nyata. Perbedaan individu. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Amerika Serikat menjadi semakin sadar komposisinya yang beragam, sebagian karena semakin beragam. Seperti yang ditunjukkan sensus tahun 2000, lebih jauh lagi keragaman adalah akar yang beberapa kontroversi kontemporer dan perbedaan pendapat tentang kebijakan sosial dan praktik sosial. Validitas budaya. Struktur teoritis teori PEC dan konstruksinya dapat diterapkan pada budaya apapun. Orang dalam budaya apapun akan memiliki kebutuhan dan keterampilan.
kemampuan dan nilai, kepuasan dan kepuasan pemeliharaan dan penyesuaian, tetapi akan ada perbedaan budaya. Validitas antar generasi. Masalah validitas antar generasi dalam banyak hal serupa dengan validitas budaya. Teorinya mungkin valid, tetapi instrumennya mungkin tidak. Untuk memvalidasi teori akan membutuhkan langkah-langkah yang setara dengan generasi. Bahkan jika bahasa tidak menjadi masalah, pertanyaan tentang kesetaraan pengukuran akan menjadi masalah. Dimungkinkan untuk memilih item dengan karakteristik psikometrik yang setara di seluruh kelompok generasi, tetapi ini akan membutuhkan kumpulan item yang sangat besar untuk memulai. Tapi kemudian instrumen seperti ini akan membiasakan uji teori karena kesetaraan telah dibangun. Penerapan teori PEC untuk dua kasus. Dalam membahas penerapan teori PEC untuk dua kasus, masalah proses konseling akan dikesampingkan dan fokusnya akan pada konten konseling. Strategi konseling dasar yang harus diikuti terdiri dari 10 poin. Pertama, pastikan persyaratan P, klien atau kebutuhan nilai, kapabilitas atau keterampilan, kemampuan, dan karakteristik gaya kepribadian. 2. Pastikan berbagai IS dengan mana P berinteraksi dengan IS, mana yang paling menonjol. 3. Pastikan persyaratan respon, kemampuan penguatan, dan karakteristik gaya dari setiap I atau jika waktu memungkinkan, atau setiap I yang menonjol atau jika waktu terbatas. 4. Pastikan persepsi P tentang PEC atau PE korespondensi untuk setiap I dan dibandingkan dengan persepsi konselor, mengeksplorasi perbedaan yang signifikan jika ada. 5. Pastikan motivasi P untuk konseling, yaitu tahap pengembangan karir P, apakah eksplorasi atau masih mencari, atau pra pembentukan, atau memutuskan satu dari beberapa. 6. Jika dalam eksplorasi, bantu P mengembangkan daftar panjang atau tidak sebanyak yang luas, kemudian daftar pendek atau 1 atau 2, tidak lebih dari 3 atau 4, pekerjaan karir potensial untuk dipertimbangkan. 7. Pastikan persyaratan respon, kemampuan penguatan, dan karakteristik gaya setiap I dalam daftar pendek. 8. Pastikan persepsi P tentang PEC untuk setiap potensi kurir I. 9. Jika dalam pra-pembentukan, diskusikan implikasi derajat PEC dengan karir target I atau IS, yaitu kepuasan dan kepuasan yang diprediksi. 10. Didiskusikan implikasi dari faktor-faktor lain, misalnya tanggung jawab keluarga, biaya pelatihan dalam waktu dan uang, pertimbangan keuangan lainnya, kesediaan untuk pindah, jalur karir alternatif, prospek pekerjaan di masa depan. Semoga bermanfaat. Sekian. Arigato, syukran, arigato, hamsahamnida, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.